Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Her dengan NIM 19.310018. Nah, pada mata kuliah Public Relation kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai retorika konferensi pers. Nah, baiklah, langsung saja ke materi pertama mengenai pengertian pers. Apa itu pers? Pers adalah badan yang membuat penerbitan berita media massa secara berkala. Secara etimologis, kata pers berasal dari Belanda dan pers berasal dari Inggris atau presse yang berasal dari Prancis. Dan juga persare dari kata Latin yang berarti tekan atau cetak. Definisi terminologinya adalah media massa cetak atau media cetak. Menurut Ensiklopedia Pers Indonesia, istilah pers adalah sebuah julukan untuk penerbit atau perusahaan yang ada kaitannya dengan media massa atau wartawan. Dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, ataupun suara dan gambar. Nah baik, langsung saja kita beralih ke materi berikutnya, yaitu fungsi pers. Di Indonesia, pers diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Dalam pasal 2 butir 1 dan 2 disebutkan bahwa pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Yang pasal keduanya yaitu di samping fungsi-fungsi tersebut, ayat 1, pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita paparkan satu persatu. Mulai dari media informasi. Pers menyajikan berbagai informasi kepada masyarakat, misalnya politik, ekonomi, kesehatan, lingkungan, sosial, dan budaya. Pers menyampaikan informasi bisa melalui tulisan, lisan maupun siaran langsung yang netral, tepat, benar, dan akurat, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang harus diketahui. Baik yang kedua yaitu media pendidikan tentunya. Fungsi kedua pers sebagai media pendidikan yang turut ikut meningkatkan wawasan dalam mencerdaskan bangsa. Pers dapat menyuguhkan pendidikan langsung maupun tidak langsung dalam bentuk dokumenter, wawancara, cerita, artikel, maupun program lainnya yang bersifat mendidik. Pers sebagai media pendidikan harus memberikan informasi yang benar sesuai dengan ilmu pengetahuan. Baik yang ketiga sebagai media hiburan. Pers sebagai media hiburan memberikan hiburan yang menyenangkan bagi masyarakat. Namun, hiburan yang diberikan tidak boleh menyalahi hukum, hak asasi manusia, norma-norma masyarakat, nilai moral, dan nilai agama. Baik yang keempat yaitu media kontrol sosial. Pers juga memiliki fungsi sebagai kontrol sosial dalam menegakkan nilai-nilai Pancasila, penegakan hukum, dan penegakan hak asasi manusia. Yang kelima yaitu sebagai lembaga ekonomi. Fungsi pers sebagai lembaga ekonomi berarti pers atau media massa selain melaksanakan keempat fungsi tadi, dibolehkan mengambil keuntungan ekonomi juga sebagai bisnis. Misalnya dengan menyiarkan iklan atau mendapatkan bayaran atas iklan tersebut.
Nah, baik, materi selanjutnya kita masuk pada retorika pers. Nah, apa itu retorika? Retorika adalah sebuah seni persuasi, suatu uraian yang harus singkat, jelas, dan meyakinkan. Dengan keindahan bahasa yang disusun untuk hal-hal yang bersifat memperbaiki, memerintah, mendorong, mempertahankan. Retorika berasal dari bahasa Inggris, rhetoric, yang artinya ilmu berbicara, yang dalam perkembangannya berarti seni berbicara di hadapan umum ataupun ucapan menciptakan kesan yang diinginkan. Fungsi retorika pada dasarnya adalah mempersiapkan sarana yang baik, yakni menyediakan pengetahuan dan bimbingan sebagai penutur, sehingga mereka lebih mudah dapat menciptakan tujuan yang diinginkan. Penyediaan retorika akan pengetahuan manusia sebagai pesona tutur, kegiatan bertutur, bahasa, topik tutur, dan tutur akan membantu para penutur dalam meneruskan gagasannya kepada orang lain. Nah, retorika persendiri kerap dijumpai pada media-media sekarang. Misalnya pada talk show, jika host bertutur dan menggunakan bahasa yang mampu mempengaruhi penonton dan menampilkan gagasan-gagasan yang mengandung nilai kehidupan. Dalam hubungan inilah sesungguhnya mereka telah melakukan retorika dengan baik dalam sebuah pers. Hingga kini retorika digunakan dalam bidang atau lingkungan yang amat luas, seperti bidang politik, perdagangan, seni, pendidikan, dan lain-lain. Bidang politik adalah bidang kegiatan yang pertama-tama memanfaatkan retorika secara terencana. Bahkan kehadiran retorika itu sendiri justru didorong oleh kebutuhan politik. Bidang ekonomi juga menggunakan retorika. Nah, baik, kita ke materi berikutnya yaitu konferensi pers. Nah, kita berlanjut ke materi berikutnya yaitu konferensi pers. Konferensi pers atau jumpa pers adalah acara khusus yang dibuat sebagai sarana untuk mengemukakan, menjelaskan, mempertahankan atau mempromosikan kebijakan dengan maksud untuk mengukuhkan pengertian dan menerima publik pada pihak pemrakasa acara. Secara garis besar, konferensi pers adalah aktivitas sosial dan konfirmasi atas aktivitas berita, produk, dan jasa yang menyangkut masyarakat. Tujuan utama konferensi pers adalah untuk mewujudkan keinginan pemrakasa untuk menyampaikan pernyataan atau informasi oleh organisasi atau individu dengan menggunakan media massa agar datang dan meliput dengan harapan berita akan disiarkan seluas-luasnya. Informasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan khalayak sasaran. Informasi yang disampaikan pada konferensi pers biasanya meliputi penyampaian kinerja perusahaan untuk membantah isu atau berita miring, menyampaikan informasi produk atau layanan baru. Nah, konferensi pers biasanya digunakan untuk menyampaikan sikap negara. Para pejabat tinggi negara, khususnya presiden, menggunakan konferensi pers untuk menginfokan sikap mereka terhadap suatu masalah, atau bisa juga untuk menenangkan ketakutan publik. Konferensi pers darurat biasanya diadakan sebagai tanggapan atau krisis atau bencana. Konferensi ini memiliki peran ganda sebagai layanan publik dan hubungan masyarakat. Nah, guna-guna konferensi pers biasanya untuk yang pertama yaitu menyampaikan sikap negara. Seperti tadi yang telah dijelaskan, para pejabat tinggi negara, khususnya presiden, menggunakan konferensi pers untuk menginfokan sikap mereka terhadap suatu masalah, atau bisa juga untuk menenangkan ketakutan publik. Yang kedua sebagai aktivitas politik. Aktivitas politik ini mengadakan konferensi pers untuk menyatakan pendapat tentang undang-undang yang diusulkan atau pendirian mereka mengenai masalah-masalah penting. Konferensi pers darurat. Konferensi pers darurat biasanya diadakan sebagai tanggapan krisis atau bencana. Konferensi ini memiliki peran ganda sebagai layanan publik dan hubungan masyarakat. Bagi mereka yang bertanggung jawab atas krisis dapat menggunakan konferensi pers untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik. Nah, kemudian yang terakhir yaitu tujuan promosi. Konferensi pers promosi termasuk yang paling sering digunakan. Di sini public relation menggunakan konferensi pers untuk memberikan pengumuman penting sehingga dapat meliputi media massa. Nah, itu tadi saja penjelasan saya mengenai retorika dan konferensi pers. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.